Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like and comment. Selamat menonton. Halo teman-teman, pada video kali ini yaitu saya akan membahas tentang function. Sebelum ke kode programnya, saya akan terlebih dahulu mereview materi yaitu tentang fungsi built-in, fungsi user define, membuat jam digital. Oke, pertama itu fungsi. Blok kode program yang disusun secara sistematis untuk menghasilkan suatu nilai. Nilai bisa kosong atau void atau bilangan bulat atau integer ataupun pecahan double, string, boolean, true atau false. Programmer atau pengguna tinggal memanggil fungsi built-in untuk digunakan dalam program. Yang perlu diperhatikan saat memanggil fungsi built-in adalah sintaks atau tata cara penulisan. Contoh-contoh fungsi built-in yaitu parse mengubah string ke bilangan bulat atau integer. Parse float mengubah string ke bilangan pecahan, float, double atau string atau single. Yang ketiga itu eval. 4 is finite is none, decode URI component, encode URI komponen. Referensinya bisa dilihat di link berikut ini. Kemudian yaitu user defined function. Fungsi yang didefinisikan oleh user atau program atau pengguna. Fungsi-fungsi yang disediakan oleh JavaScript tidak memenuhi kebutuhan daripada user sehingga user diberi kebebasan untuk mendefinisikan fungsi sendiri. Sintaksnya yaitu seperti berikut ini. Tanda opsional bisa dipakai, bisa tidak. Fungsi JavaScript diletakkan di kode JavaScript dan umumnya diletakkan di awal kode. Contoh yang pertama yaitu kita membuat fungsi untuk menampilkan input data tinggi mahasiswa sebanyak 100 orang. Deklarasi fungsi seperti di bawah ini. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengetikkan terlebih dahulu untuk kode untuk fungsinya. Bisa dilihat di sini. Kemudian kita jalankan di web browser. Oke teman-teman, di sini kode program sudah berhasil dan ini adalah tampilan dari kode HTML tadi dan sudah menampilkan input tinggi sebanyak 100 kali. Kemudian kita lanjut ke yang kedua yaitu panggil fungsi input tinggi. Soal buat style untuk tag input sehingga jika diklik warna background menjadi coklat dan warna tulisan menjadi kuning. Stylenya seperti ini, adalah style. Kemudian di sini saya sudah mengetikkan kode programnya untuk soal yang tadi. Kemudian kita simpan. Kemudian kita jalankan. Coba kita masukkan. Di sini tulisannya sudah menjadi kuning dan backgroundnya menjadi warna merah. Teman-teman, kode programnya sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu contoh kedua, yaitu membuat fungsi untuk menginput tinggi mahasiswa sebanyak n. Deklarasi fungsinya seperti berikut. Oke teman-teman, selanjutnya kita
beralih ke teks editornya untuk menuliskan kode programnya. Inilah kode program untuk memanggil fungsi input tinggi sebanyak 500. Coba kita simpan dulu. Kemudian kita jalankan di web browser. Teman-teman, di sini sudah kode programnya sudah berhasil dan sudah menampilkan fungsi input tinggi sebanyak 500 kali. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu panggil fungsi input tinggi sama sekali sudah berhasil. Kemudian kita kembali ke studi kasus membuat jam digital atau rancangan seperti berikut. Implementasinya seperti berikut: 1 jam, menit, detik dibuat masing-masing ID. Alasan dibuat dalam ID karena nilai ID dapat diubah tanpa merubah tampilan di web browser. Ingat bahwa ID itu unik, tidak bisa ada 2 ID di dalam kode HTML. Aturan ID tampilan dalam satu baris seperti berikut. Oke teman-teman, kemudian kita beralih ke teks editornya untuk mengetikkan kode programnya. Di sini kode programnya sudah disediakan, bisa lihat seperti ini. Kemudian kita jalankan di web browsernya. Nah, teman-teman, di sini kode program sudah berjalan dan sudah menampilkan 2 ID setiap masing-masing. Kemudian kita lanjut, itu untuk menggerakkan detik ini. Gerak detik. Untuk melakukan ini dapat dilakukan dengan perwaktuan atau timer window set interval. Sintaksnya set interval, nama fungsi millisecond. Bisa lihat seperti berikut ini. Kembali ke teks editornya. Di sini kode untuk menggerakkan detiknya sudah ada kode programnya. Bisa dilihat seperti ini di sini. Kemudian kita jalankan di web browser untuk melihat apakah kode programnya sudah berjalan dan juga detiknya sudah berjalan. Nah, teman-teman, di sini detiknya sudah berjalan dan sudah dimulai. Makanya selanjutnya yaitu pembahasan berikutnya, yaitu jika detiknya lebih besar 59, maka jadikan detik menjadi 00 dan naikkan satu nilai menjadi menit. Oke, langsung saja kita masuk ke teks editornya. Di sini kode program sudah saya sediakan untuk menampilkan agar detiknya berjalan. Kemudian kita jalankan di web browser. Kemudian kita tunggu sampai detik 59, apakah detiknya akan berubah menjadi 00 dan kemudian menitnya bertambah 1.
Nah, oke teman-teman, di sini detiknya sudah berjalan dan mininya bertambah 1 dan detiknya kembali lagi mulai dari 0. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan dekorasi atau menambahkan background di sini agar tampilnya lebih menarik. Langsung saja kita ke text editor untuk kode programnya. Oke teman-teman, di sini kode programnya sudah sediakan dan sudah menambahkan ini adalah style untuk menambahkan background pada setiap ID masing-masing untuk menit. Oke, langsung saja kita jalankan di web browser. Oke teman-teman, di sini sudah konversinya sudah berjalan dan juga sudah menampilkan desain yang lebih menarik daripada yang sebelumnya. Oke teman-teman, inilah pembahasan video kali ini, yaitu fungsi build, fungsi user define dan membuat jam digital.